Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hilda Agustina STP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ukur Wilayah dan Sistem Informasi Geografis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Salsabila Putri dengan NIM 0502 1382 328098. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan alat-alat ilmu ukur wilayah dan sistem informasi. Yang pertama ada teodolit. Teodolit merupakan alat pengukuran luas untuk menentukan sudut yang dibentuk antara dua titik pada saat pengukuran. Titik koordinat dalam suatu wilayah dapat diperoleh dengan bantuan teodolit. Pembacaan dan pencatatan nilai hasil pengukuran pada setiap titik mencangkup nilai benang, atas, tengah, dan bawah yang dapat dibaca dengan jelas, serta sudut horizontal dan vertikal yang mengacu ke arah utara. Data-data yang diperoleh dari hasil pembacaan alat tersebut dapat menunjukkan jarak, elevasi, serta lokasi dari setiap titik yang mengacu pada titik setup alat ketika nilai dari setiap titik dibaca. Titik setup awal juga digunakan sebagai benchmark, diukur koordinat dan elevasi dengan menggunakan teodolit. Yang kedua ada klinometer. Klinometer merupakan alat untuk mengukur sudut elevasi yang dibentuk antara garis datar dengan sebuah garis yang menghubungkan sebuah titik pada garis datar tersebut dengan titik puncak suatu objek. Data elevasi maupun kemiringan sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang. Klinometer efektif dalam mengukur tinggi objek. Klinometer juga digunakan dalam menentukan strike dan dip pada survei geologi. Ketersediaan klinometer merupakan faktor penting dalam menunjang pelaksanaan pengukuran kemiringan baik untuk keperluan survei dan penelitian maupun praktikum mahasiswa. Yang ketiga ada meteran. Meteran adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang atau jarak dengan akurasi yang cukup tinggi. Pengukuran berperan penting hampir pada semua aktivitas manusia. Kegiatan pengukuran mempunyai dampak yang luas terhadap ilmu pengetahuan, kehidupan pribadi manusia dan masyarakat dalam meningkatkan efisiensi. Alat ukur yang digunakan tergantung pada besaran ukur yang akan diukur. Alat ukur yang telah lama dipergunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk perdagangan, pembangunan, bahkan aktivitas pertanian. Yang keempat ada patok. Patok adalah alat yang digunakan untuk menandai atau menahan sesuatu. Dalam konteks pertanian dan perkebunan, patok sering digunakan untuk menandai batas lahan, menandai lokasi tanaman merambat. Patok juga berfungsi untuk memberikan arahan dan menjaga struktur kebun agar tetap teratur. Dalam penentuan lokasi pengukuran, titik batas di bidang tanah ditandai dengan menggunakan patok. Simulasi pengukuran bidang tanah akan dilakukan pada beberapa jenis bidang tanah, yaitu sawah, lapangan, kebun, dan permukiman warga. Patok menjadi alat yang penting dalam pengelolaan lahan. Dan yang kelima ada rambu ukur. Rambu ukur adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan pengukuran dalam berbagai konteks seperti survei tanah dan pemetaan. Biasanya berupa tiang atau dengan tanda skala atau petunjuk yang jelas. Rambu ukur memungkinkan pengguna untuk mengukur jarak, elevasi, dan sudut dengan akurasi tinggi. Fungsi rambu ukur meliputi penandaan lokasi, meningkatkan akurasi pengukuran, dan mendukung proses pemetaan dengan menandai batas lahan atau fitur geografis. Rambu ukur berperan penting dalam memastikan pengukuran yang tepat dan sesuai standar, mendukung keberhasilan proyek, konstruksi, dan survei. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.